Selamat pagi sahabat PPKS dan sahabat Kopior dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya, Siswanto di Ngopi Kopior, ngobrol pagi di Kebun Kopior. Nah, di pagi hari ini kita sudah kedatangan dua tamu spesial nih. Kita bakal bahas-bahas mengenai Kopior itu apa sih? Kita ini di mana? Di mana kita bisa dapat Kopior? Oke, kita langsung saja. Ngopi Kopior, ngobrol pagi di Kebun Kopior. Ya, pagi hari ini kita sudah ditemani dua orang narasumber dari PPKS. Yang pertama itu ada Kang Deden Dewantara Eris, yang kedua ada Mas Ciptadi Ahmad Yusuf. Kita langsung sapa aja ya. Selamat pagi Kang Deden, selamat pagi Mas Cip. Selamat pagi. Seger banget. Udah ngopi belum? Halo. Udah dong. Oh, agak lama jawabnya ya. Gak apa-apa ya. Biarin aja. Ngopi lagi kalau belum. Biar kita ngobrol-ngobrol santai aja nih pagi hari ini nih di tempat yang cakep banget ini. Nah, ngomong-ngomong tempat cakep nih, Kang Deden, Mas Cip, kita ini sebenarnya sekarang lagi ada di mana sih? Jadi saat ini kita sedang berada di kebun percobaan Ciamas, miliknya dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Unit Bogor. Nah, di sini untuk kebun percobaan Ciamas ini kurang lebih ada sekitar 2.800 pohon kelapa kopior yang ditanam semenjak tahun 2014. Nah, kalau misalnya kebun kelapa kopior milik PPKS ini hanya ada di sini atau di tempat lain? Gimana Mas Cip? Mungkin Mas Cip bisa jawab sekarang ya, gitu. Jadi kebun kelapa kopior Pusat Penelitian Kelapa Sawit Unit Bogor ini ada dua lokasi. Yang pertama yaitu di sini di kebun percobaan Ciamas, Bogor, Kota Bogor, Pasir Kuda. Yang kedua adalah lokasinya ada di Cibodas. Cibodasnya bukan Cibodas Cipanas ya, tapi Cibodas di Kecamatan Ciampea di Kabupaten Bogor. Jadi untuk populasi pohon kopior yang ada di kebun percobaan Cibodas itu kurang lebih sekitar 2.500. Nah, dari total sekitar 5.000 lebih pokok tadi itu semuanya bersumber dari mana? Apakah kita tunaskan dari kopior, kita beli di pasar terus ditunaskan? Emang kopior bisa ya? Itu kita nih semua nih pohon sumbernya dari mana sih, Kang Deden? Jadi kopior yang ditanam di kebun percobaan baik Ciamas maupun Cibodas adalah kopior kultur jaringan, Kang Sis. Jadi kopior kultur jaringan itu adalah kopior yang memang dibudidayakan dengan teknik tertentu. Tentunya tekniknya kultur jaringan, dalam hal ini embryo rescue ya, tekniknya itu namanya seperti itu. Jadi ditumbuhkan dulu di ruang-ruang tertentu di laboratorium maksudnya, melalui cara dan teknik-teknik tertentu sehingga berbeda dengan kopior pada umumnya. Itu yang unik dari kopior yang diproduksi oleh PPKS Unit Bogor. Nah, kalau secara general perbedaan dari yang hasil dari kultur jaringan sama yang konvensional itu hasilnya bedanya di mana sih? Nah, jadi biasanya kalau bibit kelapa kopior yang kita peroleh secara konvensional itu pada umumnya tingkat persentase kopiornya pada saat bibit tersebut menjadi tanaman yang sudah siap berbuah, persentase kopiornya di 30-an%. Seperti itu. Ya tidak dalam range yang tinggi. Nah, berbeda dengan bibit yang diperoleh dari hasil kultur jaringan, di mana yang dikembangkan melalui embrionya itu sendiri itu bisa menghasilkan bahkan sampai dengan 99% kopior. Gitu. Jadi sangat berbeda ya, nanti dari hasilnya itu akan berbeda. Gitu. Oke. Nah, terus pokok-pokok yang baik ada di kebun Ciamas maupun Cibodas ini itu sudah tertanam dari mulai kapan ya, Kang Deden ya? Jadi memang secara umum baik di Ciamas maupun di Cibodas kita mulai penanaman itu di 2013-2014 sampai dengan 2018 ya, terutama untuk yang di Ciamas ini. Semuanya merupakan bibit kopior kultur jaringan. Memang di situ ada beberapa varietas yang kita tanam. Ada yang genja, ada yang hibrida, ada yang dalam. Untuk di Ciamas sendiri terkonsentrasi maksimal di genja, sementara untuk di Cibodas itu di kelapa dalam.
Nah, sekarang saya coba mau tanya Mas Cip nih. Mas Cip, dari seluruh pokok yang sudah tertanam ini, di tahun sekarang produktivitasnya sudah berapa banyak ya buahnya? Buahnya itu total dari ya, jadi buahnya itu total produksi dari dua kebun ya yang kita miliki. Total itu bisa mencapai 25.000 sampai 27.000 butir per bulan. Jadi sudah lumayan banyak untuk produksi yang kita peroleh per bulannya. Nah, dari sekian banyak buah tersebut, biasanya buah-buah ini dikemanain? Nah, untuk buah yang kita panen ya, yang kita peroleh dari kebun, biasanya kita sortir melalui proses grading, karena kan memang ada beberapa grade yang kita miliki ya, dari mulai yang besar sampai dengan yang paling kecil, dan itu berpengaruh terhadap kuantiti buah kopiornya, dan sekaligus juga harganya juga berbeda. Nah, itu setelah kita grading, itu biasanya kita punya mitra reseller yang sudah lama kerjasama dengan kita, dan mereka secara rutin bahkan setiap hari ada pesanan yang masuk ke kita gitu. Jadi nanti kita distribusikan ke reseller tersebut, baru reseller tersebut yang mendistribusikan lagi ke end user. Jadi kita sangat open untuk calon-calon mitra reseller lain ketika ingin bekerja sama dengan kita untuk memasarkan buah-buah kopior yang diproduksi dari PPKS Unit Bogor. Jadi peluangnya masih sangat terbuka lebar untuk calon-calon mitra reseller. Jika ada Bapak Ibu yang berminat untuk menjadi mitra kita dalam mendistribusikan buah kopior hasil produksi kita. Berarti bisa dikatakan PPKS Unit Bogor dengan kebun kopiornya ini sudah ready untuk bisnis berarti ya Kang Deden? Iya. Oke, nah kemudian kalau misalnya nih saya lagi liburan sama keluarga gitu, tiba-tiba lewat sini mau main masuk boleh nggak sih? Boleh banget. Boleh banget ya? Boleh. Berarti kalau mau beli langsung terbatas hanya untuk reseller atau semua boleh beli Kang? Semua kita layani. Oh, semua dilayani ya? Berarti nggak ada minimum pembelian? Nggak ada. Berarti satuan pun bisa dilayani ya? Satuan pun bisa dilayani. Nah gitu tuh sahabat PPKS semua. Jadi kalau yang lagi main ke Bogor, tinggal langsung masuk ke sini, itu bisa belanja ternyata di sini. Bisa langsung beli ya di sini ya, berapapun boleh ya? Oke, Mas Cip, berarti tadi kan udah jelas ya, orang tuh boleh beli langsung datang ke sini. Nah tapi karena banyak yang belum tahu kopior ya, mungkin sahabat PPKS di luar sana masih banyak yang belum tahu kopior. Kalau mau main ke sini, mau belajar baik apa itu kopior maupun bagaimana budidayanya, sebenarnya kita bisa nggak sih? Oh, boleh banget itu. Jadi kita sangat terbuka terutama untuk edukasi ya. Jadi ketika teman-teman yang saya temukan itu kan banyak yang belum tahu kopior itu kan banyak yang menduga atau mengiranya itu jelly gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya kopior itu kan kelapa asli. Jadi ketika ada teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin belajar gimana sih kopior itu, terus gimana sih budidayanya, terus gimana sih rasanya gitu misalkan gitu, bisa datang ke kebun sini langsung. Nanti mungkin nanti teman-teman di kebun sini akan memberikan pengarahan, istilahnya itu pengarahan atau jadi kalau misalkan mau tanya-tanya langsung mengenai kebun, di sini juga ada petugasnya nanti yang untuk penanggung jawabnya untuk kebun. Kalau misalkan mau nanya-nanya tentang buah, ada juga nanti penanggung jawabnya untuk sortasi dan lain-lain, grading. Itu bisa tinggal datang aja ke sini langsung. Berarti kalau misalnya ada sahabat PPKS yang mau coba terjun di usaha kopior pun sebetulnya kita bisa bantu mengarahkan ya untuk inisiasinya ya. Begitu ya Kang Deden? Saja ya, asik ya. Bisa diarahkan. Jadi kita bisa bantu mulai dari sarana promosi gitu kan. Kalau misalkan mau inisiasi pasar, kita bisa bantu. Jadi kita sangat terbuka untuk mitra-mitra reseller, terutama yang
baru. Jadi jika ada Bapak Ibu semuanya ada yang berminat untuk menjadi mitra PPKS unit Bogor untuk memasarkan kopiornya, bisa kita bantu mulai dari sarana promosi atau bahkan mungkin sampel-sampel buah gitu. Kalau misalkan memang berkenan, bisa kita provide gitu untuk promosinya. Berarti kalau bisa dibilang nih, dengan lokasi kita yang dekat dengan ibu kota, sebetulnya sudah tidak perlu diragukan lagi kalau untuk pecinta kopior yang biasanya kan lari ke arah timur ya, larinya itu berarti ke kita juga bisa langsung ya sekarang ya, lebih dekat ya. Betul, jadi itu salah satu keuntungan dari kopior Bogor ya, kopior yang inisiasi oleh PPKS unit Bogor. Jadi karena lokasi kita itu di Jabodetabek dan di kota, itu akses untuk ke kebunnya itu sangat dekat. Jadi kan memang pangsa utama kopior itu ada di Jabodetabek, dan kita lokasinya juga di Jabodetabek. Dan yang paling penting, kita tuh selalu buah segar gitu. Jadi yang kita salurkan itu buah yang baru dipetik istilahnya gitu. Jadi karena kita selalu menjaga kualitas buah yang kita salurkan. Jadi ketika buah yang disalurkan itu lebih dari katakanlah seminggu atau 2 minggu, itu kesegarannya udah berkurang. Jadi kita usahakan buah yang dikirimkan ke konsumen adalah buah yang sangat segar gitu, yang baru dipetik 1-2 hari. Oh, berarti di sini tuh panennya harian ya, bukan bulanan atau mingguan berarti ya? Di sini kita panen harian. Jadi setiap hari kita panen. Tidak setiap hari sih, mungkin lebih tepatnya Senin sampai dengan Kamis kita panen. Nah, di sela-sela panen itu kita langsung salurkan gitu. Jadi memang ketika barang nyampe ke konsumen itu masih dalam keadaan segar. Dan masih bisa disimpan dengan spare yang cukup lama gitu. Nah, Kang Deden, menyambut tadi informasi dari Mas Cip nih, kalau misalnya distribusi, apakah kalau pembeli itu ke sini jemput bola atau bagaimana sistemnya kalau di Kopior Bogor nih? Semua kita layani. Jadi pembeli mau langsung datang kemari untuk melihat atau memilih, monggo silahkan. Nah, di luar itu kalau memang misalkan by call aja, by phone aja, itu pasti kita layani. Jadi kita permudah semuanya. Nantinya proses distribusinya, apakah dari Kopior Bogor ini menyediakan juga pengiriman atau bagaimana? Kopior Bogor punya armada. Oh, ada armadanya juga ya, berarti ya. Siap untuk ngirim ke manapun. Nah, kan ada kerjasama ya dengan logistik perusahaan logistik terutama. Gitu. Kemudian kalau itu daerahnya Jabodetabek, kita bisa langsung layani secara langsung dengan armada. Berarti bisa dibilang Kopior Bogor ini one stop solution untuk urusan kopior lah ya? Iya, harus jadi one stop solution. Jadi one stop solution. Oke. Nah, Mas Cip, terkait yang tadi informasi mengenai edukasi nih, Mas. Kalau misalnya saya dan teman-teman dari luar, katakanlah, yang masih benar-benar awam soal kopior, kalau kita kunjungan ke sini, itu bisa dapat apa aja sih? Di sini tuh kita, apa yang bisa kita lakukan di sini tuh batasannya? Oke. Jadi ketika ada kunjungan atau ada studi banding kalau seperti itu. Jadi biasanya kita yang pertama adalah tentu saja mengunjungi kebunnya. Jadi kebun kopior yang dikelola dengan baik itu seperti apa, terus praktek-praktek budidayanya seperti apa, itu bisa langsung ditanyakan. Kemudian kita bisa mengunjungi laboratoriumnya gitu. Jadi ketika ada yang berkunjung itu pengen lihat proses produksi bibitnya, kita bisa arahkan ke labnya, karena labnya juga di sini gitu. Jadi karena kita semuanya kita produksi sendiri, produksi bibit sendiri, nanam sendiri, jadi semuanya sendiri. Jadi kita bisa jadi itu tadi one stop untuk masalah perkopioran gitu. One stop solution untuk masalah perkopioran. Jadi biasanya datang ke sini kunjungan ke kebun, terus juga ke nursery, ke lab, terus ke nursery, terus ke grading misalnya gitu. Terus yang terakhir biasanya itu di kebun kopior kita langsung pecah kopior nih. Jadi kita ambil kopior yang segar, langsung kita pecah dan langsung dinikmatin di kebun kopior. Jadi makan kopior langsung di kebun kopior. Gitu. Ya. Jadi kerasa banget gitu kopiornya. Gitu. Nah, Kang Deden,
kalau misalnya yang tadi Mas Cip bilang di sini kita bisa ada semacam paket kunjungan kayak tadi, nantinya akan ada biaya nggak sih? Tentunya biaya ada kita akan bebankan, hanya saja biaya tersebut itu dibundling dengan kawan-kawan yang datang itu akan memperoleh apa tentunya. Nah, salah satunya adalah souvenir berupa buah kelapa kopiernya itu sendiri. Nah, oh, yang ini ya? iya, betul. seperti itu. Jadi teman-teman datang sini itu nggak apa namanya? Pulangnya nggak tangan kosong. Nggak ya? tangan kosong, tapi worth it banget. Kita Oh. jamin kawan-kawan yang bermain-main ke kebun kopior kita itu dapat pengalaman, dapat keseruan, dapat juga oleh-oleh. Oke. Dapat juga oleh-oleh. Jadi sampai di rumah nanti bisa menikmati kopiornya itu sendiri gitu. Kalau masalah harga tentu saja pasti terjangkau buat semua. Apalagi dapat Iya. tadi itu ya, dapat edukasi dan juga dapat buah tangan ya, Iya, khas betul. dari Dapat es kopior kopiernya Bogor. juga. Oh, es kopiernya juga dapat. ya? dapat Nanti juga. es kopiernya juga disajikan. Oh, berarti paket lengkap tuh. Jadi kalau misalnya Paket nanti kenyang. paket kenyang tuh. Edukasi dapat, produk dapat, Iya. suguhannya dapat ya. Iya. Nah, nanti kalau misalnya sahabat PPKS dan sahabat Kopior Nusantara mau berkunjung, bisa langsung hubungi aja nanti kontak personnya. Nah, berarti ini buat sahabat PPKS dan sahabat Kopior dimanapun Anda berada, udah nggak perlu ragu lagi buat main ke Kopior Bogor, karena pertama kita itu jaraknya dekat ya, lokasi strategis, terus juga hasil produksinya 99% kopior, jadi tinggal langsung datang ke sini. Ketersediaannya juga tadi sudah dibahas, produktivitasnya juga besar, jadi udah nggak ada alasan lagi, nggak perlu repot-repot jauh-jauh lagi untuk cari kopior. Main ke Bogor, cari PPKS unit Bogor, atau bisa cari di Maps ada Kopior Bogor ya, itu langsung ketemu. Nah, sebagai penutup nih, kalau ada pesan-pesan nggak buat penikmat kopior di seluruh Nusantara dari Kang Deden dan Mas Cip? Mas Cip dulu deh. Apa Mas Cip? Iya. Pesannya. Jadi untuk penikmat kopior di seluruh Nusantara, sekarang sudah tidak perlu lagi susah-susah nyari kopior, karena kan kopior itu dari dulu terkenalnya susah gitu, karena memang itu tadi hanya 20-30% saja yang kopior dari seluruh tandan buah yang ada. Jadi sekarang tinggal ke Kopior Bogor aja, mau pesan berapapun siap kami layani. Wah, mantap ya. Kalau dari Kang Deden? Kalau dari saya, kopior ini adalah buah khas Nusantara. Tidak akan ditemukan di negara lain, hanya ditemukan di Indonesia. Jadi dukung terus buah-buah Nusantara. Gitu. Oke. Ya, itu tadi diskusi seru kita sama Kang Deden dan Mas Cip nih. Nanti kita akan ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, ngopi-ngopi bareng lagi di lain kesempatan ya. Jangan lupa buat pantengin terus episode berikutnya dari Ngopi Kopior, ngobrol pagi di Kebun Kopior.